Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke guys, hari ini kita akan belajar online IPA materi yang ketiga mengenai spermatogenesis dan oogenesis. Oke guys, sebelum kalian langsung mempelajari tentang apa itu spermatogenesis dan oogenesis, kalian harus paham terlebih dahulu apa itu gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin. Nah, gametogenesis ini itu ada terdiri dari dua. Yang pertama spermatogenesis dan yang kedua oogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di testis atau tubulus seminiferus. Sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan sel telur yang terjadi di ovarium. Sebelum kalian memahami bagaimana proses spermatogenesis terjadi, kalian harus tahu dulu guys, apa itu sperma, bagaimana bentuknya. Nah, bisa kalian lihat pada video berikut. Ini merupakan animasi dari bentuk sperma yang sebenarnya. Coba kalian ingat-ingat, bentuk sperma itu mirip apa ya? Ini adalah gambar dari bentuk sperma yang sudah ada di dalam tubuh laki-laki. Nah, sperma ini lebih mirip ke cebong guys. Ini adalah gambar kecebong, bisa kalian lihat betapa miripnya sperma dan kecebong. Nah, ini adalah gambar dari struktur sperma, di mana sperma itu punya bagian-bagian yang terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Pada bagian kepala sperma itu terdapat inti sel dan akrosom. Nah, akrosom inilah yang menghasilkan enzim yang berfungsi untuk membantu sperma menembus sel telur. Ini alasan mengapa sering disebut bahwa sperma memiliki kepala yang runcing. Karena di kepala sperma itu terdapat akrosom yang dapat menembus sel telur yang keras. Kemudian di bagian badan itu terdapat mitokondria sebagai tempat berlangsungnya oksidasi sel untuk proses pembentukan energi. Sedangkan yang terakhir yaitu pada bagian ekor itu berupa flagel yang merupakan alat gerak sperma. Jadi sperma ini butuh alat gerak agar bisa sampai ke sel telur, yaitu berupa flagel yang ada di ekornya. Oke guys, sekarang kita akan membahas proses pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma itu sendiri terjadi di testis atau tubulus seminiferus. Nah, ini adalah gambar dari bagan proses spermatogenesis itu sendiri. Proses pembentukan sperma diawali dari sel induk sperma yang ditunjuk pada nomor 1 atau yang disebut dengan spermatogonium. Nah, spermatogonium ini akan mengalami pembelahan mitosis yang akan menghasilkan spermatosit primer yang ditunjukkan pada nomor 2. Selanjutnya, spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis guys. Dimana kita ketahui bahwa pembelahan meiosis itu terjadi melalui dua fase. Nah, spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis yang pertama yang akan menghasilkan spermatosit sekunder yang ditunjukkan pada nomor 3. Selanjutnya, spermatosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua dan akan menghasilkan 4 spermatid yang ditunjukkan pada nomor 4. Terakhir, spermatid ini akan berkembang menjadi sel sperma atau yang dikenal dengan spermatozoa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari satu sel induk sperma itu dapat menghasilkan 4 sel spermatozoa. Nah, perlu kalian ketahui bahwa anak laki-laki itu memiliki berjuta-juta sel sperma. Jadi bisa kalian bayangkan guys, satu induk sperma bisa menghasilkan 4 sperma. Bagaimana jika anak laki-laki itu memiliki berjuta-juta sel induk sperma? Jadi bakalan berkali-kali lipat juga sperma yang dihasilkan. Menarik ya guys?
Sperma yang sudah dihasilkan dari proses spermatogenesis ini pada akhirnya akan digunakan pada saat terjadinya proses fertilisasi atau proses pembuahan pada sel telur, guys. Oke guys, kalau tadi kita sudah berbicara tentang sperma dan bagaimana proses pembentukannya, sekarang kita akan mulai membahas mengenai oogenesis atau proses pembentukan sel telur. Nah, bisa kalian lihat pada gambar, ini adalah gambar dari sel telur yang ada di organ reproduksi pada perempuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sel telur ini dibentuk di ovarium. Bentuknya bulat seperti telur, jelas karena namanya saja sel telur atau ovum. Nah guys, sel telur ini memiliki dinding yang sangat kuat sehingga tidak semua sperma dapat menembus dindingnya. Hanya sperma-sperma terpilih yang dapat menembus dinding sel telur ini. Nah, berikut adalah bagan dari proses pembentukan sel telur yang terjadi di ovarium. Perhatikan dengan seksama ya guys. Nah, ini merupakan gambar dari bagan proses oogenesis atau proses pembentukan sel telur. Perlu kalian ketahui bahwa oogenesis ini dimulai saat seorang perempuan berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Nah, oogonium atau yang ditunjukkan pada huruf A ini akan mengalami pembelahan mitosis guys yang akan menghasilkan oosit primer yang ditunjukkan pada huruf B. Nah, selanjutnya oosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis. Untuk pembelahan meiosis yang pertama, oosit primer ini akan menghasilkan oosit sekunder yang ditunjukkan pada huruf C. Sedangkan sisanya akan menghasilkan badan polar atau polosit. Selanjutnya guys, oosit sekunder yang ditunjukkan pada C itu akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua, menghasilkan ootit dan badan polar lagi. Nah, ootit inilah yang nantinya akan berkembang menjadi ovum atau sel telur. Sel telur yang sudah masak akan dikeluarkan dari ovarium atau dikenal dengan ovulasi. Oke guys, untuk memudahkan kalian mengingat dan menghafal proses spermatogenesis ini, ibu akan kasih kalian kata kunci, yaitu sit sit tit jadi. Yang pertama itu adalah spermatogonium yang ditunjukkan pada nomor 1. Sit itu adalah spermatosit primer yang ditunjukkan pada nomor 2. Sit yang kedua itu adalah spermatosit sekunder yang ditunjukkan pada nomor 3. Tit itu adalah spermatid yang ditunjukkan pada nomor 4. Dan produk jadinya berupa sel spermatozoa yang ditunjukkan pada nomor 5. Oke guys, kata kunci ini juga berlaku pada proses oogenesis, dimana yang pertama itu tinggal kita ganti saja karena prosesnya oogenesis, jadi yang pertama itu adalah oogonium. Sit yang pertama itu adalah oosit primer yang ditunjukkan pada huruf B. Kemudian sit yang kedua itu adalah oosit sekunder yang ditunjukkan pada huruf C. Kemudian tit itu adalah ootit dan produk jadinya itu adalah ovum yang ditunjukkan pada huruf D. Nah, jika dilihat perbedaan antara kedua proses ini itu bisa dilihat pada tabel berikut, di mana tempat, hasil, proses, ukuran, waktu, dan jumlah produk yang dihasilkan berbeda antara proses spermatogenesis dan oogenesis.
Oke guys, sekian proses pembelajaran kita mengenai spermatogenesis dan oogenesis. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya mengenai fertilisasi dan kehamilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.